Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat Nijos Channel semua sehat-sehat saja. Amin. Selamat datang kembali di Nijos Channel. Kali ini Nijos Channel mengajak sahabat semua untuk mendengarkan kajian Bada Subuh yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Jami Al-Ikhwan. Adapun penceramahnya adalah Ustadz H. Ahmad Mufti Hamdani LCMA dengan tema Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Selamat menyaksikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah sehingga kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu yang mudah-mudahan kita mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin bab nomor 23. Bab nomor 23. Babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab memerintahkan berbuat baik dan melarang atau mencegah dari kemungkaran. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada kebajikan dan mencegah atau melarang dari kemungkaran. Maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi hendaklah di antara kita ada sekelompok yang berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam surat Ali Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, mengajak, menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Kuntum,
kata-kata kuntum ini ditujukan kepada para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Kata kuntum. Tidak disebutkan antum. Kalau antum berarti kita semua. Kemudian ditafsirkan bahwa sebagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, barang siapa yang ingin disebutkan dalam ayat ini, maka ikutilah orang yang telah melaksanakan ayat ini, yaitu para sahabat. Para sahabat dulu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang atau mencegah daripada kemungkaran, para sahabat. Maka disebut kuntum. Jadi kuntum ini kalau antum kita semua, tapi barang siapa yang ingin disebutkan dalam ayat ini maka hendaklah mengikuti jalan para sahabat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Maafkanlah, ya, berikanlah pengampunan dan perintahkanlah dengan kebaikan dan janganlah menghiraukan orang-orang yang bodoh. Kemudian di ayat yang lain surat At-Taubah ayat 71, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al mu'minun, orang-orang beriman laki-laki, wal mu'minat, orang-orang beriman perempuan, mereka satu sama lain, ya, sebagian dari mereka adalah kekasih sebagian yang lain, karena mereka telah memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Biasanya Imam Nawawi hanya menyebutkan beberapa ayat, kemudian baru masuk hadis. Ini ayatnya cukup banyak, artinya penting sekali kita mencegah, mengajak daripada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Kemudian surat Al-Maidah ayat 78-79. A'udzubillahi minasyaitonir. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Orang-orang kafir di kalangan Bani Israel, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya. Atas lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Dikarenakan karena mereka durhaka dan bermaksiat. Dan mereka tidak mencegah daripada kemungkaran yang mereka lakukan, dan itu adalah seburuk-buruk yang mereka lakukan. Ada kemungkaran tidak dicegah. Nanti akan dijelaskan di dalam hadis berikutnya tentang ayat ini. Kemudian surat Al-Kahfi ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulil haqqum mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah yang hak, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang beriman, maka
maka berimanlah. Ada yang ingkar, maka ingkarlah. Ya. Jadi ada pilihan mau beriman atau mau ingkar, beriman atau kafir, mau jadi baik atau buruk. Wa qala ta'ala fasda' bima tu'mar. Ya. Fasda' bima tu'mar. Laksanakanlah apa yang diperintahkan. Surat Al-Hijr ayat 94. Wa qala ta'ala anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Surat Al-A'raf ayat 165. Ya. Kami menyelamatkan orang-orang yang mencegah daripada keburukan. Orang-orang yang mencegah daripada keburukan. Dan kami menetapkan hukuman kepada orang-orang yang berbuat zalim dengan siksaan yang pedih disebabkan karena kefasikan mereka. Mereka telah berbuat fasik. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Ayat dalam bab ini banyak sekali dan dapat dimaklumkan banyak. Walaupun ini sudah cukup banyak, Imam Nawawi tidak mengutip semua ayat. Fal awal, hadis yang pertama, ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaron. Barang siapa yang melihat kemungkaran. Ini kepada siapapun. Di antara kita melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadi. Hendaklah dia rubah dengan tangannya. Tangan di sini maksudnya dengan kekuasaannya. Dia rubah. Fa in lam yastati', jika dia tidak mampu, tidak sanggup, tidak kuasa, fa bilisani, maka hendaklah dia rubah dengan lisan. Diberi nasihat. Dirubah tidak bisa dengan kekuasaan, rubahlah dengan nasihat, memberi nasihat. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Jika dia tidak sanggup dengan lisan, maka dengan hati. Maksudnya apa? Setidaknya dia merasa sempit, merasa tidak nyaman dengan kemungkaran tersebut, mengkerutkan dahi, sesak dadanya. Ya. Wadzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Dengan kekuasaannya tidak sanggup. Mau memberi nasihat juga tidak kuasa. Kemudian hanya mengatakan dalam hatinya, dia tidak menyetujui kemungkaran tersebut. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Hadis yang kedua dalam bab ini, ats-tsani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amri. Tidaklah ya ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum aku, melainkan ia mempunyai beberapa hawari. Hawari itu pengikut, teman setia, hawariyun. Kalau Nabi Muhammad SAW, para pengikut setia disebut sahabat. Nama lainnya hawariyun.
ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ya, yang mengikuti sunnahnya dan menyontoh teladannya, mengikuti perintahnya. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaqulu, kemudian ada generasi berikutnya ya yang menggantikan setelah mereka. Kalau di zaman Nabi, setelah Nabi wafat, itu sahabat yang masih hidup dari yang paling senior sampai paling junior sampai paling muda, orang yang hidup pada zaman itu disebut tabi'in. Karena Nabi sudah wafat. Waktu Nabi masih hidup disebut sahabat. Syaratnya apa? Beriman ya kepada Allah dan Rasulnya. Laki-laki atau perempuan, dewasa ataupun kanak-kanak, dan pernah berjumpa dengan Nabi, sahabat. Karena ada juga yang dia hidup sezaman dengan Nabi, maksudnya Nabi masih hidup tapi tidak disebut sahabat. Dalam ilmu hadis disebutnya mukhadram, seperti Najasyi, raja Habasyah yang sekarang Ethiopia. Itu kan beriman ya, tapi sampai akhir hayat tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Tidak termasuk disebut sahabat. Nabi pada saat itu masih hidup. Bahkan Nabi mensolatkan salat gaib. Karena ketika Najasyi wafat, diriwayatkan tidak ada yang mensolatkan. Akhirnya Nabi salat gaib atas mayat atau jenazah Najasyi. Ada lagi Uwais Al-Qarni juga hidup, di mana Nabi juga hidup, tapi tidak pernah jumpa Nabi. Apakah disebut sahabat? Tidak juga. Apakah tabi'in? Pernah Uwais ke Madinah, ingin berjumpa dengan Nabi, akhirnya Nabi juga tidak ada di tempat. Maka Nabi pernah berpesan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, nanti kalau ada rombongan dari Yaman, dalam rombongan tersebut ada yang namanya Uwais Al-Qarni, kamu minta doa sama dia. Doanya itu sangat mustajab karena dia berbakti kepada ibunya. Di antara kenapa dia tidak bertemu dengan Nabi, karena dia merawat ibunya, tidak bisa ditinggalkan. Tapi sekali-sekali dia pernah diizinkan ibunya ke Madinah, qadar Allah tidak ketemu Nabi. Dan Uwais Al-Qarni sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis berikutnya, yang tadi masih belum selesai. Ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Jadi ulangi lagi, setiap nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW itu selalu ada pengikut setia dari umatnya. Ya, seperti Nabi Isa, pengikutnya disebut Hawariyun dalam Al-Quran. Nabi Muhammad pengikutnya disebut sahabat yang hidup di zaman Nabi, yang mendampingi Nabi, mengambil sunnah dan mengikuti perintahnya. Setelah itu ada generasi berikutnya, mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan, omdo kalau bahasa Inggris, omong doang. Atau mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang melawan mereka karena kemungkaran mereka, penyelewengan mereka dari ajaran-ajaran Nabi yang sebenarnya, maka dia tergolong orang beriman. Fahuwa mu'min.
biyadihi, dengan kekuasaannya. Ini maknanya sama dengan hadis yang awal. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang melawan mereka, memerangi mereka dengan lisan, maka itu juga dikatakan beriman. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang memerangi mereka dengan hati, itu juga dikatakan orang beriman. Laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Ya, tidaklah di belakang itu sama sekali sedikit pun, walaupun sebesar biji sawi. Rawahu Muslim. Artinya sama, selemah-lemah iman, yaitu tidak menyukai atau membenci dengan hati. Hadis berikutnya adalah yang ketiga, an Abi Al-Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaiat ala sam'i wa ta'ah. Baiat itu sumpah setia atau janji setia. Berjanji akan mendengarkan apa-apa yang diperintahkan dan taat apa yang diperintahkan. Fil usri wal yusri, dalam keadaan susah ataupun lapang, senang ataupun sedih, ya. Wal mansyat ataupun makrah, wal makrah. Mansyat dalam keadaan semangat ataupun lagi tidak semangat, kami akan dengar. Sami'na wa ata'na. Wa ala atharatin alaina. Ya. Wa ala alla nunazi al-amra ahlahu illa antara kufra. Bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhan ala an naqula bil haqq aynama kunna la nakhafu fillahi laumata laim. Muttafaqun alaih. Kami juga tidak akan menentang apa yang telah diperintahkan kepada ahlinya, kecuali kalau ada kemungkaran, kami akan mengingkari. Artinya ini sahabat janji setia membaiat, kami akan dengar, kami akan taat selagi tidak ada kemaksiatan, ya. Tidak ada kemaksiatan, dan kami tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya Ar-Rabi' yang keempat, anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalul qa'im, perumpamaan orang yang menegakkan fi hududillah, orang yang menegakkan kebenaran, ya, melawan daripada kemungkaran. Fi hududillah wal waqi' fiha, dan orang yang terjerumus di dalam kemaksiatan. Kamatsali qaumin istahamu ala safinah, itu seperti satu kaum berada dalam kapal. Satu kaum berada di dalam kapal. Fasara ba'duhum a'laha, sebagian ada yang di atas. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha, sebagian lain ada yang di bawah. Umpamanya ini kayak kapal, ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini sedang mengarungi lautan. Fakana alladziina fi asfaliha idza istaqaw minal ma' marru 'ala man fawqahum. Dan orang bawah kalau ingin dapatkan air, dia mesti ke atas.
Kan kalau kita pernah naik feri penyeberangan kapal laut, kalau yang di bawah itu nggak ngeliat apa-apa kan, di bawah. Naik ke atas, terus keluar ada jendela, kita akan lihat air, ada air laut. Jadi kalau perlu air, orang bawah naik ke atas, baru keluar ambil air. Ini Nabi memperumpamakan seperti itu. Akhirnya yang orang bawah mengatakan, faqalu walau anna kharaqna min nasibina kharqan. Bagaimana kalau kita melubangi kapal ini untuk mengambil air, nggak usah ngerepotin naik-naik ke atas, bolongin aja bagian bawah nih, bolongin, dapat air. Ya. Walam nu'dhi man fawqana. Jadi nggak usah ngerepotin orang yang di atas. Fa in tarakuhum, kalau orang yang di atas membiarkan orang di bawah ngebolongin kapal tadi, wa ma aradu halaku jami'an. Kalau dibiarkan itu tenggelamnya bareng-bareng. Binasanya sama-sama. Nah, sepertinya bagus. Nggak mau ngerepotin orang di atas, ngambil air aja di bawah, bolongin. Ya kapalnya karam, tenggelam. Wa in akhadhu ala aidihim, kalau mereka mencegah dengan tangan mereka, najau wa najau jami'an, rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Ya kan? Itu kapal. Jadi Nabi mengumpamakan kita ini dalam satu kapal, dalam satu kampung. Sebagian ada yang nyaman, sebagian ada yang membuat kemungkaran. Orang yang nyaman dalam posisi nyaman, ibadah, tenang apa. Tapi kalau tidak menghiraukan mereka yang berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan. Dalam sebuah riwayat, kalau Allah Subhanahu wa taala murka dalam kampung tersebut, negeri tersebut, ya semuanya disamaratakan. Sering disebutkan wa fiha sholihun, kan ada orang-orang soleh di situ. Malah Allah perintahkan ibda bihim, mulai dari mereka. Azabnya itu, siksaannya itu, bencananya mulai dari mereka, mulai. Loh kenapa? Ya karena mereka tidak pernah mengkerutkan dahi atas kemungkaran yang ada. Tidak pernah risau dengan kemaksiatan yang ada di kamu. Ya tenang aja, pokoknya ibadahnya nyaman aja. Ibarat orang yang di atas tadi, biarin aja dia bolongin kapal, orang dia ngambil air, itu urusan dia. Tahu-tahu tenggelamnya semuanya. Itu diumpamakan. Hadis berikutnya yang kelima, al-khamis, an ummil mu'minin Ummi Salamahin binti Abi Umayyah. Ummil mu'minin salah satu istri Nabi. Ibu. Al-mu'minin orang-orang beriman. Jadi istri-istri Nabi sudah menjadi ibunya orang-orang beriman. Ibu kita semua. Namanya Hindun. Ya, julukannya Ummi Salamah. Putri Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anha. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala innahu yusta'mal alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun. Wa man kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wattaba'. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum qala la ma aqamu fikumus shalah, rawahu Muslim. Nanti akan ada para pemimpin ya yang kamu tahu dan kamu pun ada yang mengingkarinya juga. Jadi di sini maksudnya pemimpinnya zalim.
pemimpinnya sering berbuat aniaya kepada rakyatnya. Barang siapa yang membenci perbuatannya, kan dia mau merubahnya nggak berani, mau ngomong nggak berani, nanti di penjara lagi, nggak berani. Akhirnya dia hanya kariha, membenci, faqad bari'a. Maka kalau dia membencinya, dia bebas daripada dosa. Ya. Waman angkara faqad salima. Siapa yang mengingkari perbuatan pemimpin itu, maka dia selamat. Selamat dari siksa maksudnya. Walakin man radiya wa taba, tapi orang yang meridhoinya dan mengikutinya, jadi pengikutnya. Bagaimana ini? Qalu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ala nuqatiluhum, apa kita perangi aja mereka? Qala la, kata Rasulullah, jangan. Ma aqamu fikumus shalah, selagi mereka tetap mendirikan sholat. Kamu sholat ya sholat, sama-sama sholat. Jangan. Tapi cukup benci aja kalau enggak suka dengan perbuatannya. As-sadis, yang ke-6, an ummil mukminin Ummul Hakam. Ini juga dari istri Rasulullah. Tadi Ummi Salamah, ini Ummul Hakam. Ya. Zainab binti Jahsh. Kalau tadi Hindun, ini Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqul. Menjumpai Zainab tergesa-gesa. Kemudian bersabda, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wailun lil Arab, celaka ini orang Arab. Bangsa Arab celaka. Min syarrin qad iqtarab, karena keburukan yang sudah mendekat. Bangsa Arab pada saat itu Nabi sudah memprediksi celaka dengan keburukan-keburukan yang ada. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Hari ini sudah terbuka itu lubang tempat di belenggunya Ya'juj wa Ma'juj. Pada saat itu Nabi sudah mengatakan Ya'juj wa Ma'juj kan itu ada di dalam satu tempat yang kita tidak tahu, itu sudah terbuka lubangnya. Mithlu hadhihi, bilang mislu hadhihi itu sambil halaqa bi asbaihi al-ibham. Rasulullah melingkarkan ibu jarinya dan jari telunjuk. Udah terbuka segini katanya pada saat itu. Dan di riwayat yang lain kan, bu'ithu ana wasa'atu kahatain. Aku diutus, kiamat sudah seperti ini. Kalau kita sering bilang sekarang, kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Sejak Rasulullah diutus tuh kiamat sudah dekat. Orang Nabi bersabda, bu'ithu ana wasa'atu kahatain. Aku diutus, kiamat sudah seperti ini. Dan termasuk lubang Ya'juj Ma'juj itu tanda-tanda kiamat kalau Ya'juj wa Ma'juj keluar. Dan sudah terbuka lubangnya. Di zaman Nabi sudah kebuka seperti ini. Dia kan dibuka terus. Ya'juj Ma'juj membuka terus sampai dia nanti bisa terlepas. Wallahu a'lam. Wallati talih. Fakultu ya Rasulullah anuhliku fiha salihun. Ini kata Zainab binti Jahsh. Apakah kita akan binasa? Sementara kan ada orang-orang soleh. Qala na'am. Iya, kata Nabi. Idza kathural khabas. Kalau keburukan lebih banyak. Jadi sekalipun ada orang soleh, ya, kalau banyak keburukan merajalela di mana-mana, musnah, dimusnahkan kampung itu. Di dalam riwayat yang lain beda dengan muslih. Soleh beda dengan muslih. Soleh itu dia baik untuk dirinya sendiri. Solihun li nafsih. Kalau muslih, solihun li nafsihi wa muslihun li ghairi. Dia baik untuk dirinya juga dan berusaha menjadikan orang lain juga baik gitu.
Makanya ada ungkapan aslih nafsak wad'u ghairak. Perbaiki dirimu, terus ajak orang lain berbuat baik. Memang kalau kita nunggu jadi baik betul, kita ini bukan malaikat. Udah biarin aja lah, orang saya juga masih banyak kekurangan. Ya, akhirnya itu dibiarkan. Nggak ada orang mengajak pada kebaikan. Tidak ada yang mendakwahkan kebaikan. Karena nggak ada yang merasa, saya juga seperti itu. Padahal tidak ada yang suci. Semua pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau hanya soleh, hanya ada orang-orang baik, itu tetap ya. Tapi kalau ada muslihun, beda. Solehun, beda. As-sabi' yang ketujuh, ya, nongkrong aja nih, nongkrong, duduk-duduk nongkrong, itu diatur. Jadi zaman Nabi udah ada yang nongkrong-nongkrong. Ini hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fit turuqat. Hindari oleh kalian duduk-duduk di jalan. Maksudnya nongkrong nih, nongkrong. Bahasa kitanya nongkrong. Faqalu ya Rasulullah malana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Ada apa dengan kami duduk-duduk sini nongkrong-nongkrong, cuma ngobrol-ngobrol doang. Kami hanya ngobrol-ngobrol aja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza abaitum illal majlis. Kalau kalian mengabaikan kecuali tetap ingin nongkrong, fa'tu tariqa haqqahu. Berikanlah orang yang jalan haknya. Ada orang yang nongkrong-nongkrong itu nutupin jalan. Gimana orang mau lewat? Ya kan, segan, banyak lagi yang nongkrong di situ. Lalu mereka bertanya, wa ma haqqut thariq ya Rasulullah? Apa haknya orang yang berjalan itu? Qala ghaddul basar, tundukkan pandangan. Mungkin aja dia mau lewat malu kan? Nah, ini banyak di sini. Kasih dia jalan, kemudian kalian semua harus tundukkan pandangan. Mungkin aja ada ibu-ibu, anak gadis, masih malu kan dilihatin. Kalian tundukkan pandangan. Wa kaful adza, jangan menyakiti. Ada aja nongkrong-nongkrong isu. Ini nongkrong udah ada, nongkrong diatur. Kalau mau nongkrong tetap waraddus salam, dan jawab salam. Yang lewat itu ngucapin salam, kamu jawab salam. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak kebaikan dan cegah daripada kemungkaran. Ini kan yang kalimat yang terakhir ini yang sesuai dengan judul. Nah, itu muttafaqun alaih. Ya. Yang ke-8 kita syuruk jam 6 ya. Yang 6 lewat 7 ya, sampai jam 6 apa-apa. Ini hadis yang ke-8 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khatiman min dhahab fi yadi rajul. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah melihat laki-laki pakai cincin emas. Laki-laki ini enggak boleh. Fa naza'ahu fatarah. Diambil sama Nabi dari jarinya. Diambil, dibuang. Faqala ya'mad ahadukum ila jamrati min nar. Ini ada di antara kalian yang mau meletakkan bara api neraka di tangannya. Jadi dibuang tuh. Itu maksudnya peringatan keras dari Nabi, janganlah laki-laki. Tapi nggak jauh dilemparnya nggak jauh, dekat di depan dia. Ada di antara kalian yang mau meletakkan bara api di tangannya, kata Nabi begitu. Faqila rirrajul ba'da ma dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah pergi, ada yang ngomong sama laki-laki yang tadi pakai cincin. Khud khatimatak. Ambil cincin kamu itu. Intafi' bih. Manfaatkan. Maksudnya
cincin kamu tuh ambil, kan Rasulullah udah nggak ada. Ambil, jual kayak nanti uangnya sedekahin atau apalah, banyaklah penafsiran. Atau enggak kasihlah istrimu atau berikanlah kepada ibumu, kan gitu. Kalau kita mungkin begitu. Yang penting laki-laki ini udah nggak pakai emas lagi gitu, dimanfaatkan. Apa kata laki-laki ini? Qala la wallahi la akhuduhu abadan wa qad tarhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak bakalan ngambil lagi, udah biarin. Orang udah dilempar sama Nabi, takut dia. Ya. Rawahu Muslim. Ini kalau kita sekarang itu mungkin kalau dilogikakan kan gitu. Kan nggak ada masalah dikasih ke istri, ke anak perempuannya, pokoknya sudah dimanfaatkan. Ada yang mengatakan khud khatimaka intafi' bih. Ambil cincinmu, manfaatkan. Kalau kayak gitu sayang. Setelah itu mungkin ada yang ngambil kali. Wah, kalau nggak ada beritanya dalam hadis ini. Ya. Yang berikutnya at-tasi' an Abi Sa'id al-Hasan al-Basri, inna A'idha ibni Amr radhiyallahu anhu dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad. Ini dari Abi Sa'id Hasan al-Basri. Tabi'in ya Hasan al-Basri. Bahwasanya A'id bin Amr radhiyallahu anhu menjumpai Ubaidillah bin Ziyad. Faqala ay bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wahai anakku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarra ri'a al-hutamah. Sesungguhnya seburuk-buruk penggembala adalah yang tidak punya belas kasihan. Ri'a juga bisa diterjemahkan penggembala, bisa juga diterjemahkan pemimpin. Pemimpin yang nggak punya belas kasih kepada rakyatnya. Kan ada dalam hadis lain, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Ra'iyah itu rakyat, bahasa Indonesianya rakyat. Nah, ini ri'a ya, penggembala. Karena memang kebanyakan para nabi menggembala ya, kemudian diangkat oleh Allah memimpin umat. Nah, maka kata-kata ra'in penggembala atau pemimpin. Kalau diterjemahkan pemimpin ya janganlah menjadi pemimpin yang menyengsarakan rakyatnya. Karena di sini fa iyyaka an takuna minhum, dan janganlah engkau menjadi penggembala seperti dia itu. Atau janganlah engkau termasuk pemimpin yang menyengsarakan rakyatnya. Jangan. Faqala lahu ijlis, kemudian duduklah, fa inna ma anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nukhalah. Engkau nukhalah sahabat Nabi. Faqala hal kanat lahum nukhalah, innama kanatin nukhalatu ba'dahum fi ghairihim. Rawahu Muslim. Intinya janganlah engkau menjadi penggembala yang tidak punya belas kasihan kepada hewan yang digembalakan. Satu lagi ya? Dua lagi deh. Biar pas jam 6. Al-Ashir yang ke-10, an Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda dari Hudzaifah, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada dalam genggamannya. Maksudnya nih Nabi bersumpah, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya. Dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya demi Allah. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kamu menyerukan kepada yang ma'ruf, kebaikan, dan mencegah daripada kemungkaran. Dari tadi kan itu terus yang dibahas. Mungkar, seru pada kebaikan, cegah daripada. Au la yushikannallahu an yab'atsa 'alaikum iqab. Kalau tidak, nanti kamu dapat iqab. Iqab itu siksa, azab. Thumma tad'unahu fala yustajaba lakum. Dan kamu berdoa tidak diijabah.
Jadi kalau kita ya tidak ada yang al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, itu doa aja udah nggak diijabah. Bahkan bisa dikirim azab. Naudzubillah, ke satu tempat yang masing-masing tidak pernah memikirkan adanya kebaikan, tidak pernah mencegah daripada kemungkaran. Yang terakhir, hadis ini dalam untuk sementara hadis yang nomor 11, al-hadi asyar an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala afdalul jihad, sebaik-baik jihad, kalimatu adlin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah ucapan yang adil. Maksudnya kata-kata adil sini yang benar, yang lurus. Ucapan yang baik atau nasihat yang baik inda sultan. Sultan ini pemimpin. Pemimpin jair. Jair itu menyimpang, menyeleweng, tidak jujur, berbohong, banyak maknanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Jadi sebaik-baik jihad adalah ucapan atau ucapan yang benar, yang hak terhadap pemimpin yang tidak baik. Pemimpin yang jair. Di sini berdusta, berbohong. Ya. Menyeleweng, banyak maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita istiqomah, kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita rezeki yang halal, banyak, baik dan berkah. Serta Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari segala macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sempurnakan majelis kita dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.